Strategi keuangan kan bagaimana mobilisasi dana kan di situ, apakah dengan utang, isu bond, Mhm. sekuritisasi dan seterusnya. Jadi tidak mungkin satu negara mendapatkan pinjaman dari donor tanpa adanya keyakinan bahwa negara itu bisa mengembalikan. Di saat kita punya keinginan, punya proyek yang memang untuk jangka panjang dan harus dibiayai sekarang, jangan tunda. Ya, iya. Orang rumah saya juga KPR baru lunas belum lama kan gitu. Artinya dengan utang juga gitu Iya, punya iya. rumah gitu. Padahal itu pejabat Kementerian Keuangan ya. Ini kan kalau mau ngomongin utang, apalagi Bapak kritisi, saya ini hidup kan mungkin sampai duduk di sini ini juga karena bisa jadi karena proses utang juga, gitu. Saya ceritakan ya Pak ya, Iya, iya. saya ini kan lahir baru sekolah pakai sepatu itu setelah SMP Pak. Jadi Bapak bisa bayangkan kondisinya apa, orang yang baru pakai sepatu setelah SMP itu kan Pak, masuk SMP baru pakai sepatu kira-kira Hmm, gitu. Dari masyarakat yang tidak ada, dan tidak hanya saya sendiri waktu itu. iya. Kira-kira saya lihat kanan kiri juga demikian, sulitnya nyari uang waktu itu Pak. Tapi saya juga sama, Mbak. Cuman mungkin karena saya lebih tua, jadi itu lebih banyak orang ya. Saya di Jogja di Taman Sari 2 di Biro Brajan itu sekolah saya pakai sandal, Pak. Hmm, Sehingga saya memang baru baru SMP saya pakai sepatu. ya. Itu pun sepatunya adalah sepatu second itu, bukan sepatu baru. Nah, mungkin ya itulah, tapi intinya poinnya begini, Pak. Saya ingat waktu mulai bayar sekolah itu SMP, Pak. Bayarannya Hmm, kalau nggak salah waktu itu Rp400. Kemudian hmm, SMA Rp850. hmm, Tapi waktu mau masuk kita disuruh bayar ya untuk seragam, untuk uang gedung hmm, istilahnya hmm, hmm. gitu-gitu. Itu tidak ada uang di tangan. Saya ingat orang tua saya biasanya paling apa motong apa pohon kelapa atau bawa kambing ke pasaran gitu. Kalau udah nggak ada kan ya harus ke kanan kiri utang lah Pak kira-kira Mhm, gitu. mhm, Karena ekonomi nggak gampang juga kan. Nah kalau waktu itu kita alergi utang, saya nggak akan bisa sekolah Pak. mmm, Kira-kira, itu sampai sekolah Pak, sampai kuliah maksud saya. mhm, mhm, Waktu saya kuliah itu masih sangat murah Pak, SPP-nya aja 90.000 kok Pak. mhm, Kan. Tapi setiap mau bayar SPP ya kalau nggak pegang duit ya mesti lihat kanan kiri, harus utang dan untuk mmm, biaya sehari-hari juga kalau harus harus utang. Kalau enggak ya saat butuhnya kan saat itu saat saya sekolah. Kalau nunggu orang tua mampu punya duit ya kan untuk biaya sekolah, ya harus nunggu berapa tahun dan itu mhm, kesempatan saya sekolah hilang. mhm. Jadi logika saya begini, Pak. Kita di saat butuh duit, bukan butuh ya, kita di saat punya Perlu ada perlu kebutuhan dan dan perlu uang gitu ya? sifatnya ini Iya, investasi, ya kan? Ya memang harus dicarikan usahakan semaksimal mungkin kan mhm, begitu. mhm, Toh utang itu dari sisi agama juga diatur, artinya diakui lah kira-kira mhm, gitu kan. mhm. Makanya bayarlah hutang pada ini kan artinya diatur di Betul, agama, betul, artinya betul. dihalalkan lah. Cuman kan pengelolaannya kan ada di sana. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi bahwa di saat kita punya keinginan, punya proyek yang memang untuk jangka panjang dan harus dibiayai sekarang, jangan tunda. Jangan tunda, kesempatan nggak akan datang dua 2 kali. kali, betul, Kalau saya betul. ditanyakan terima saya dulu di universitas negeri ya Pak, Iya, negeri gitu. Tidak saya ambil saat itu, ambilnya nanti kalau bapak saya punya duit, belum tentu itu akan datang saya bisa sekolah. iya, Kan gitu. Intinya, nah Indonesia itu sekarang ini lagi menggenjot untuk investasi, untuk mhm, infrastruktur dan ya butuhnya sekarang. Kalau kita nunggu sampai mampu semua, banyak anak nggak bisa sekolah, Pak. iya, iya. Banyak pembangunan infrastruktur yang terbengkalai nunggu mampu gitu. Ya belum tentu mampu juga kemudian Mhm, kalau nggak kita mhm, apa dengan niat yang tadi itu. Artinya ya butuhnya sekarang. Nanti mungkin 10 tahun lagi kita udah negara maju dan bukan di level itu lagi yang kita mhm, pikirkan. iya, Nah, investasi ini anak-anak muda kan yang sekarang apalagi yang masih usia sekolah, ya harus kita bangun sekolahnya, kita biayai dengan cukup si gurunya dan seterusnya sehingga mhm, mana investasi di kita di SDM kita akan memberikan hasil, tidak usah nunggu mereka tua untuk kita sekolahkan kan iya, begitu. betul. Jadi ini saya kira judgement yang sangat, rasional ya Mas ya, bahwa di dunia usaha pun kan perusahaan yang besar itu
Pasti Utang. punya hutang. Karena nggak mungkin menggunakan uang sendiri dan sayang sebetulnya. Punya duit sendiri pun mungkin dia akan lebih mengedepankan hutang karena kan Iya, itu iya. banyak privilege yang dia Oh dapat iya, dari utang ini itu kan ya Pak ya. salah Iya. satu strategi keuangan kan begitu, Pak. Iya, Apalagi di corporate levelnya itu. Strategi keuangan kan bagaimana mobilisasi dana kan di situ, apakah dengan utang, isu bond, mhm. sekuritisasi dan seterusnya. Tadi kayak saya ambilkan contoh yang simpel, mungkin banyak orang yang lebih paham lah Betul atau betul. pernah mengalami kan Iya iya begitu. iya iya. Rumah saya juga KPR baru lunas belum lama kan gitu. Artinya dengan utang juga gitu Iya punya iya. rumah gitu. Padahal itu pejabat Kementerian Keuangan ya. Iya Begitu iya. Pak Iya. poin saya. Saya kira tepat sekali. Jadi kalaupun toh nanti ini kan kalau sekarang ini kan jarak antara krisis pandemi dengan sekarang ini masih dekat. Bukan tidak mungkin nanti setelah 5 tahun orang membuat analisis dan mengatakan bahwa lo zaman tahun 2020, 2023 itu utang kita melonjak jauh. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat itu kalau tidak dilakukan utang, itu kita bisa terpuruk. Yang jadi mati bisa 10 kali lebih Lebih sih, Pak. Iya kan, banyak gitu. ekonomi kita bisa Iya, butuhnya ya hancur. saat itu. Iya, Butuhnya saat itu dilihat aja tata kelolanya, governance-nya. betul. Saya kira government pemerintah dan keuangan juga mengelola semua dengan transparan, akuntabel kan. Mhm. Peruntukannya di mana, hasilnya di mana kan begitu. Betul betul ya. Hmm. Jadi ya mudah-mudahan nanti ini bagian daripada kerja keras anak bangsa. Karena dunia mengakui ya Mas ya bahwa kita adalah salah satu dari sedikit negara yang bisa memanage pandemi COVID-19 itu dengan cukup berhasil. Iya, betul Dan Bapak. saya ingat betul waktu itu Mas mau beli vaksin, Mm-mm. kan negara-negara lain belum ngeh gitu, kita sudah beli. Udah, iya. Walaupun duitnya juga belum ada dia dalam APBN kan Hmm. dulu, karena kan Iya. itu 2020 kita tidak pernah memperkirakan itu. Gitu. Iya. Jadi kalau ya contoh kecilnya kalau anak kita tiba-tiba sakit ya kita kan bagaimana harus nyari obat segala macam kan Mhm. gitu. Pak. Itu kan usianya memang berat saat itu. Dan saya tahu benar berapa yang ngantri di Bank Dunia untuk mendapatkan pendanaan karena saya Mhm. waktu itu pandemi ada di Bank Dunia kan. Dunia pandemi. Iya Iya, iya iya iya. jadi berapa negara yang sudah ngantri Pak dan Iya. Bank Dunia itu juga terbatas juga kapasitasnya, ya kan? Nah, saya lihat waktu itu Indonesia juga dapat juga alokasi di sana sekitar 1,2 billion lah kira-kira Mhm. gitu yang Mhm. untuk sekian ratus juta penduduk Indonesia harus divaksin. Artinya gini poinnya bahwa untuk mendapatkan uang itu pun kita rebutan Pak di level Betul betul ya. internasional, rebutan kan. Nah, ini yang salah satu diplomasi ekonomi kita harus Perjuangkan. perjuangkan juga, kita bisa kenalin di semua jadi hand in hand ya, gotong semua berperan yang di dalam negeri bagaimana mengelolanya, di luar Iya kita iya. harus cari ke sana kemari kan demikian. Sehingga mana ya eh, hasil kerja kita bersama ini kan kelihatan di dalam penanganan pandemi kemarin, Bapak. Betul betul Pak. Betul. Jadi artinya utang pun kan perlu kredibilitas. Ya. Betul, Bapak. Ya. Kalau kita bicara utang yang diberikan oleh lembaga-lembaga multilateral, pasti dihitung ini, visibility study-nya pasti ada gitu ya Pak ya. Iya, Jadi tidak mungkin satu negara mendapatkan pinjaman dari donor tanpa adanya keyakinan bahwa negara itu bisa mengembalikan, gitu kan Pak ya. betul, Jadi Bapak. jadi dan kalau dalam konteks pinjaman di dalam negeri semasa COVID, kita juga cukup beruntung karena ada komunikasi yang relatif harmonis antara kebijakan fiskal dan moneter kan Mas ya. Ya, Tetapi tetap itu payungnya adalah di Perpu nomor 1 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2000. Tanpa itu kelihatannya masing-masing kan ya, agak agak jaga jarak ini. Kalau ada apa-apa kan saya yang kena gitu kan ya Pak ya. Jadi saya kira ini sebuah ya, simfoni yang luar biasa sehingga kita ya, mampu keluar dari pandemi ya Pak ya. ya. Iya. Nah, eh, jadi itulah yang kita kemarin bersama-sama lewati di situasi yang sulit tentunya kan. Nah, karena
di level global sebenarnya sekarang ini kita ini kan termasuk sudah negara yang tadi kami sampaikan di Liga tadi ya Mhm Pak ya, mhm Liga mhm. G20. Ini tuntutannya tidak mudah juga karena kita juga harus meningkatkan exposure kita, Betul betul. keberadaan Indonesia ini di level global. Mhm Apalagi Indonesia punya story yang bagus, success story lah dari negara IDA miskin, negara menengah, sekarang udah upper middle income. Pasti banyak pengalaman yang bisa di-share ke internasional dan itulah kemudian kenapa kita harus tampil sekarang di level global bahwa ini loh Indonesia sekarang dan punya kepentingan banyak, kita sekarang bisa mendrive, mengendalikan salah satu yang bisa mengendalikan di kondisi global. Ya, nah ini dibutuhkanlah secara bersama-sama semua elemen ya, bagaimana kita memposisikan diri, mhm ya kan? Masih banyak negara yang butuh uluran tangan, butuh di salaman bersama dan mhm seterusnya. Ini mhm. peran Indonesia menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk kepentingan internasional, tapi kemudian dibawa lagi ke dalam pembangunan di domestik kita. Betul betul. Mas Yon, mungkin kita perlu sharing. Saya sendiri hanya mendengar dari media saja. Pada saat kita akan menjadi tuan rumah G20, waktu itu kan itu mulai memanasnya hubungan antara Soviet dan Rusia Ukraina, ya, Rusia, Rusia. maaf ya, Rusia dan Ukraina. Mhm, Dan pada saat itu saya melihat lobby-lobbynya kan luar biasa. iya, Datang ke Soviet mau nggak datang, Ukraina mau nggak datang, terus negara-negara yang satu grup dengan Soviet dan Ukraina kan juga macam-macam. Dan mhm, itu mereka itu kan berada di dalam membership G20. iya, Sehingga kan pada saat awal-awal kan ada kegamangan bahwa tidak akan bisa hadir semua gitu. Nah, tapi akhirnya di dalam lobby-lobby dan perjuangan lah dalam tanda petik gitu ya, yang dilakukan oleh delegasi Indonesia, alhamdulillah kan mereka bisa datang. Kecuali kepala negara Soviet yang nggak, ya Pak ya, Rusia ya, mhm. Rusia yang nggak bisa hadir. Ceritanya gimana tuh Pak? Seru sekali kelihatannya. Iya, jadi sebenarnya, yang anggota G20 itu adalah Rusia, si Ukraina ini bukan anggota, tetapi kemudian bahwa Bolonya banyak ya di didukung belakang. oleh negara-negara besar di G20, Iya kan betul. lebih banyak yang mendukung Ukraine dalam konteks itu. Tetapi kan Indonesia ini tidak mau dalam pihak yang mana, Hmm, tapi ingin membawa dua-duanya jangan bertengkar lah kira-kira. Dampaknya sama-sama rugi dan bahkan yang nggak terlibat pun bisa rugi, ya kan begitu. Kebijakan di G20 apa yang dibahas itu mempunyai dampak global, siapapun akan kena pengaruh. Ya kan demikian. Sehingga ini menjadi posisi strategis sebenarnya juga bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mampu membawa ini kepada kebersamaan. Nah, itu kan di levelnya sisi Kementerian Keuangan, di level dari Kementerian Luar Negeri, dan juga dari sektor-sektor yang lain ini kan semua karena kita presidensi ya, kita deketin semua saat itu kan. Sehingga tidak gampang untuk membuat mereka bisa duduk dalam satu ruangan bersama kan hmm, hmm, begitu kan. hmm. Kalau yang satu ini duduk, yang aku nggak mau kalau dia ada, kalau ini kan gitu kira-kira kan. Jadi Kayak cah cilik ya, kayak iya, anak kecil aja ada ya. iya. Nah, menundukkan barang aja nggak gampang. Hmm, hmm, Tapi kan kemudian ditunjukkan oleh Indonesia bahwa sikap Indonesia ini sikap pemimpin kan yang hmm, memimpin, bukan berpihak nantinya. Ya, bukan saya berada di A atau yang B, tapi kita ingin membawa dua-duanya A, B ini kan bersama-sama dan kita tunjukkan netral. Dan inilah modal netral tetapi punya kapasitas untuk mendirect kita akan dibawa kemana global ini kan hmm, begitu hmm, hmm, hmm. ya bukan dibawa ke arah ini yang harus menyerah ini yang harus enggak kan kita nih bahwa ekonomi itu harus seperti ini kita belum sembuh dari yang kemarin sakit karena pandemi misalnya kan nah ini kita harus pulih semuanya kita membangun kan begitu tuh akhirnya melalui diplomasi yang bilateral satu persatu dideketin mampu membawa semua ke dalam satu ruangan perundingan meeting Hmm, kan, hmm, hmm. kan di sana itu. Jadi memang sekarang kita tinggal cerita keberhasilannya, tapi saya yakin bahwa itu tidak gampang. Oh iya, Iya, betul saya kira ya. iya, Dan itu kembali lagi membawa berkah pada kita karena kan kita negara netral
dan dan punya visi yang visi yang kuat. kuat dan Mhm, bisa mempersatukan itu. iya, Dan saya kira banyak apresiasi pada saat G20 itu. iya, Dan ini kita ulang kembali pada saat occasion ASEAN kemarin ya Pak iya. John ya. Saya kira ASEAN luar biasa dan kalau publik kan lihatnya hanya di penutupan kemarin kan. Penutupannya luar biasa itu kan, luar Iya. biasa. Dan saya yakin apresiasi mereka juga cukup kuat untuk itu ya Mas. Iya, tentunya kan begitu karena, tadi itu, regional itu menghadapi situasi yang nggak sulit. Kita karena di Indonesia tidak terasa karena Indonesia ya lumayan lebih Iya baik iya gitu kan betul gitu. betul. Sementara negara misalnya sedang Laos ini kan dia mengalami tekanan utang yang luar biasa, Mhm ya mhm. kan. Kemudian negara seperti Malaysia ini defisit anggarannya belum sembuh seperti tadi itu Pak, yang kita Mmm, sudah kembali ke 3% mereka iya iya. masih struggle di situ kan. Mhm. Dan, inilah yang menjadi kemudian bahwa, ASEAN ini juga tidak kalah sulitnya dibanding dengan global saat kita harus membawa ini menjadi epicentrum of growth, Growth ya, ya iya kan. iya. Nah, ASEAN ini unik sekali, Pak, kalau kita lihat sangat, apa ya, beragam, diverse ya. Ada negara yang perbendaharaan rendah, seperti kita punya Laos, kita punya Myanmar, ya kan. Ada Kamboja, masalah kulitnya. Kemudian kita punya negara menengah, Kalau eee Timor Leste sudah masuk ASEAN observer, Pak. observer masih ya? Iya, Oke. observer. Kemudian kita juga punya negara yang perpendataan tinggi di Singapura. Jadi untuk membawa mereka dalam satu pandangan koordinasi kebijakan, wah itu luar Iya, biasa. betul Karena akan betul. berbeda. Iya iya. Kebijakannya Singapura pastilah nggak akan sama dengan Kamboja atau ini dalam konteks ini. Sehingga kita bagaimana merumuskan, memformulasikan sebagai chairman ini menjadikan ASEAN menjadi epicentrum of growth. Nah, Mhm ini kan mhm. ini perlu strategi juga ada di Iya sana iya iya. itu. Sehingga kerjasama mana yang menjadi prioritas, kita punya 16 PED ya, Priority Economic Deliverables. Nah, apa, outcome utama yang prioritas itu tadi sudah saya sebutkan kan. Intinya ada 3 tadi. Yang pertama itu dari sisi recovery rebuilding, pemulihan dan pembangunan kembali, kemudian digital ekonomi, kemudian pendanaan yang, untuk transisi yang hijau tadi. Mhm Ya, mhm ini kalau di breakdown ada 16 tadi, ini utama, apa, prioritas-prioritas kerjasama yang, apa, utama untuk tadi tujuan epicentrum of growth. Growth tadi Ya, luar biasa. Ini mendengarkan bagaimana peran Indonesia di ranah global saya kira, sepatutnya kita bangga gitu dan saya yakin tidak mudah untuk mencapai pada posisi seperti itu. Cuman orang itu kan kadang-kadang kalau bahasa Jawa bilang ndelok-ndelok itu kendelalok, berani untuk corak. mengkritik Ya, ya oke. gitu ya. Mhm, Saya kira kalau menjalani sendiri, apa, mhm. pasti akan tahu kesulitan-kesulitan yang ada Iya, gitu. iya.